Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nuraini. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, kelas A, angkatan 2025, dengan NIM 2514016023. Baik, di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang topik, tema, dan kerangka karangan, serta sitasi ilmiah. Yang pertama ada topik. Topik adalah mengenai ide utama atau pokok bahasan yang menjadi inti dari sebuah tulisan, pidato, atau diskusi yang berfungsi sebagai payung besar yang mengikat keseluruhan isi dan bisa berupa satu kata atau frasa pendek yang kemudian diperinci menjadi pembahasan lebih spesifik. Fungsi dari topik ini yang pertama menjadi inti bahasan, yaitu mengikat seluruh uraian, deskripsi, dan pembuktian dalam sebuah tulisan. Yang kedua, memberi arah, membantu penulisan menentukan fokus dan mengembangkan pembahasan lebih lanjut. Dan yang ketiga, gambaran umum, memberikan gambaran umum tentang isi tulisan secara keseluruhan. Lalu ciri-ciri dari topik yaitu 1. Menarik minat penulis dan juga pembaca. Yang kedua, ruang lingkupnya terbatas atau tidak terlalu luas. Yang ketiga, bahan-bahannya mudah diperoleh dan didukung oleh referensi. Dan yang keempat, dapat diperinci menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik. Misalnya dari topik umum, alat kontrol menjadi topik terbatas, alat kontrol suhu ruangan. Lalu yang kedua ada tema. Tema adalah gagasan pokok, pesan utama, atau ide sentral yang mendasari keseluruhan sebuah karya, entah itu sastra, film, atau seni, yang menjadi benang merah pengikat semua elemen cerita, seringkali menyampaikan pandangan penulis tentang topik universal seperti cinta, keadilan, atau kemanusiaan, dan dieksplorasi melalui alur, karakter, dan juga dialog. Fungsi utama dari tema yaitu 1. Sebagai panduan, bertindak sebagai kompas yang mengarahkan plot, karakter, dan dialog agar selaras dengan pesan utamanya. Yang kedua ada makna, memberikan penjelasan yang lebih dalam daripada sekedar cerita, mengangkat isu-isu penting tentang kehidupan atau kondisi manusia. Yang ketiga sebagai penyatu, dengan menyatukan berbagai elemen karya menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang ketiga ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana atau pedoman terstruktur yang memuat garis besar ide pokok dan gagasan penjelas secara sistematis, yang berfungsi sebagai peta jalan sebelum menulis untuk memastikan tulisan bisa terarah, logis, tidak keluar topik, mudah dikembangkan, dan efisien. Fungsi utama dari kerangka karangan yaitu 1. Memberi arah dan sistematisasi yang membuat tulisan terorganisir dari awal hingga akhir. Yang kedua, fokus dan terarah agar menjaga tulisan tetap pada topik utama dan mencegah penyimpangan. Yang ketiga, memudahkan pengembangan. Dengan ini membantu pengembangan ide menjadi paragraf yang lebih utuh. Yang keempat, menghindari pengulangan, mencegah adanya pembahasan topik yang sama berulang kali. Yang kelima, efisiensi waktu, dengan tujuan mempercepat proses penulisan karena alurnya sudah jelas. Adapun tahapan dari membuat kerangka, yang pertama, dengan menentukan tema dan juga judul. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Yang keempat, buat kerangka atau garis besarnya. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka tersebut. Dan yang terakhir ada sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah adalah pencantuman sumber referensi yang digunakan dalam karya tulis untuk memberikan penghargaan pada penulis aslinya dan menghindari adanya plagiarisme, memperkuat argumen, memverifikasi data, dan membantu pembaca menelusuri sumber informasi lebih lanjut
yang mencakup pengutipan dalam teks dan daftar pustaka, serta mengikuti gaya penulisan tertentu seperti APA, MLA, atau Chicago. Tujuan dari sitasi ilmiah ini yaitu 1. Menghindari plagiarisme dengan memberikan kredit pada penulis asli dan mengakui kekayaan intelektual dari penulis asli tersebut. Yang kedua, memperkuat argumen dengan menunjukkan bahwa ide atau data yang disajikan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Yang ketiga, menambah kredibilitas, yaitu meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap keabsahan tulisan tersebut. Dan yang keempat, memudahkan penelusuran, membantu pembaca untuk mencari dan memahami sumber asli dari informasi yang kita sajikan di dalam kerangka karangan tersebut. Dan yang kelima, menunjukkan kualitas penelitian dengan memberikan gambaran tentang kedalaman riset yang telah dilakukan. Kita dapat melakukan sitasi di saat mengutip opini, ide, atau gagasan orang lain, mengambil data, statistik atau fakta dari sumber lain, menggunakan teori yang dikembangkan oleh peneliti lain. Sumber yang dapat disitasikan berupa jurnal, buku, laporan, disertasi, tesis, publikasi pemerintah, dan juga situs web yang telah terverifikasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.